Shalom, shalom, selamat malam. Shalom, Shalom. selamat malam. Shalom. Wah, Shalom, shalom. saudara harus selalu menyambut ya eh, kehadiran Tuhan itu, ya. Kehadiran Tuhan itu apa, saudara? Kehadiran Tuhan itu adalah hadiratnya, ya. Karena apa? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu, Theopatros atau Allah Bapa itu tidak akan pernah selama-lamanya kita bisa lihat kan, gitu, saudara. Ya. Tetapi yang dimaksud kehadirannya itu adalah hadiratnya. Hadiratnya. Hadiratnya itu memenuhi semesta dikatakan, ya. Nah, hadiratnya itu apa? Hadiratnya itu apa, saudara? Yang dimaksud hadiratnya itu, Pak, mungkinkah kemudian kita melihat, ya, tiba-tiba muncul sesuatu yang eh, sebelumnya kita belum pernah lihat, gitu ya. Sesuatu yang kemudian membuat kita merinding begitu. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata bahwa yang dimaksud hadiratnya adalah pernyataan kemuliaannya. Itu jelas, saudara, ya. Jadi ketika eh, Injil Yohanes, kitab Injil Yohanes melalui Rasul Yohanes berkata, dan kita telah melihat kemuliaannya. Gitu. Jadi jelas-jelas ditulis, ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Berarti ada kemuliaan yang bisa kita lihat. Nah, itulah realitas konkret atau pernyataan kehadirannya, saudara. Nah, kita ingin tahu kan pernyataan kemuliaan itu seperti apa, ya. Nah, untuk itu saya eh, membawa saudara untuk memiliki perspektif yang menyeluruh terlebih dahulu, ya. Di dalam 4 pertemuan terakhir, ya, saya beri judul mengosongkan diri untuk masuk ke dalam kesempurnaan, ya. Nah, ini apa kata kunci yang ada di sini, saudara? Mengapa kita harus mengosongkan diri? Mengapa kita harus sempurna? Itu tentu saja, teman-teman, itu seirama dengan judul besar kita tahun ini, yaitu bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, ya. Senantiasa bersukacita di bumi ini dan juga nanti di sana, senantiasa bersukacita. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Silakan saudara persiapkan. Lukas pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-20. Yang sudah di sana katakan amin. 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 Silakan Andreas. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Luar biasa. Pernah ke kantor kelurahan? Terus kira-kira bertanya, Pak, saya mau ambil KTP. Tiba-tiba eh, pelayan, ya, pelayan yang ada di loket katakan, nama Bapak tidak ada di kelurahan ini. Waduh, saudara pulang dan cari siapa kira-kira, ya? Menarik loh, saudara, ya. Jadi setelah segala segala euforia itu, saudara, euforia kekuasaan mengiring Yesus itu dialami oleh para murid. Dan saudara tahu nggak? Yesus, murid-murid datang kepada Yesus, dia bilang begini, kami mengusir setan di dalam namamu dan setan-setan itu takluk, katanya. Dan kemudian Yesus berkata begini, aku melihat iblis jatuh dari langit. Gitu. Artinya apa? Penghukuman untuk penguasa dunia ini sudah terjadi. Kan begitu kira-kira. Ya, bahwa kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah kamu.
kamu mendapatkan kuasa itu. Itu euforianya itu. Bahkan Yesus bilang begini, aku sudah berdoa ya supaya kamu itu katanya ya dilindungi, aman gitu katanya. Tetapi menarik ayat 20 Yesus bilang begini. Tetapi janganlah katanya ya. Jadi pakai kata di depan itu janganlah bersukacita. Jadi saudara, satu-satunya Pak, ada nggak alasan supaya kita tidak apa alasannya Pak supaya apa yang keadaan yang seharusnya kita tidak bersuka cita? Oh, rupanya ada. Ya. Jadi firman Tuhan tidak cuma bilang bersukacitalah itu, enggak. Ya, Alkitab pernah berkata janganlah bersukacita. Yang menarik juga ya. Ya, saudara bisa ambil insight ya. Tiba-tiba ada ayat bilang jangan bersukacita. Ya, kalau kita potong begitu tentu saja udah punya arti ya. Ih, apa itu? Sementara kita bilang bersukacitalah senantiasa. Ada yang menarik menurut saya di situ. Saudara kalau bisa tangkap ini, saudara ada pada satu tingkat, ya, satu tingkat kepenuhan. Ada tingkat kepenuhan. Nanti kita akan sampai ke situ tuh. Jadi hidup di sini itu adalah hidup mengenai mempersiapkan diri untuk dapat sampai di satu tingkat kepenuhan. Nah, tingkat kepenuhan itulah kesempurnaan itu, dan kesempurnaan itu yang namanya kemuliaan. Wah, gitu ya. Kita akan menyimpulkan itu. Ini malam hari ini buat ringan tapi kunci, gitu. Ringan tapi kunci, saudara. Ya. Jadi Yesus pernah bilang jangan bersukacita. Jadi Pak Tadus, ya bagus juga itu tuh, Pak. Ya. Jadi Yesus pernah bilang jangan bersukacita, ya. Mengenai apa itu? Jadi ini ya pelayan-pelayan Tuhan, kadang-kadang kita bersukacita karena hal itu. Yesus bilang jangan bersukacita karena hal itu, ya. Yesus bilang janganlah bersukacita kalau apa katanya? Roh-roh itu takluk kepadamu. Itu ada tuh. Saudara bayangkan nggak keadaan itu? Untuk roh ini murid-murid yang ikut Yesus kan? Untuk orang-orang yang ada di sekeliling yang namanya pelayanan, itu bisa sukacitanya loh itu. Yesus bilang jangan bersukacita karena itu. Itu sangat menarik loh kata-kata itu. Ya, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Wah. Bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Kalau saudara mau singkat seluruh Alkitab, itu ayatnya. Jangan bilang, Pak, banyak yang lain. Ya, itu orang yang baru ikut. Saudara, kalau udah ikut 1.400 hari ini, Zoom. Dengan tema bolak-balik, atas, bawah, kiri, kanan, itu Alkitab sampai. Harusnya ayat ini nih yang jadi kunci. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Urusan selesai. Urusan selesai, saudara. Karena ini di sini, sementara. Ini yang di sini, sementara. Dan ini yang di sini, saudara, itu tragis. Ya, sebelumnya, sorry ya. Yang ini yang di sini itu, saudara, sementara. Yang ini yang di sini itu waktunya singkat, gitu, singkat. Yang ini yang di sini itu sesingkat-singkatnya itu, saudara, itu tragis, saudara. Ya, nah, saudara bisa bayangkan yang disebut singkat, ya. Semudah apapun umur saudara, pasti saudara ada bisa merasakan yang namanya waktu ini cepat sekali berlalu. Coba saya tanya Andreas. Andreas ada nggak rasa kayak gitu? Waktu ini kok kayak cepet banget ya? Betul, Om. Iya, Betul. tiba-tiba hari ini Andreas sudah SMA ya gitu ya. Saudara, tiba-tiba kita ada Zoom di sini, tiba-tiba Andreas udah kuliah di Universitas Indonesia. Wah, saudara. Ya, ini nubuatan itu, Andreas. Ya, tiba-tiba kuliah di Universitas Indonesia. Tiba-tiba
Pak Lepri sudah diundang untuk hadir di acara wisuda. Cepat sekali. Sorry. Kok Andreas dulu? Yanti dulu sama Yuli ya, yang wisuda. Oh iya, sorry ya. Pantas mereka tiba-tiba senyum-senyum. Andreas yang kita bahas, yang mau wisuda siapa ya? Ya, maksudnya gitu. Setelah dari tempatnya Yanti sama Yuli, ya mungkin keliling ke Ade Irma, Ade Mira, terus baru ke Andreas ya. Siapa lagi yang wisuda di sini? Ko Afi? Ah, enggak lah ya. Kita nanti di sana aja Ko Afi. Wisuda di sana ya. Benar, Pak. Ko Afi. Aduh, Ya, Pak. Yesus yang pindahin tuh tali dari kanan ke kiri. Dia bilang, kau anakku yang kukasih. Wih, keren banget nggak? Hah? Wah, Mantap. gua Wih, saudara, itu yang dibilang bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga, saudara. Ya, saudara, saya emosional mengatakan itu karena tidak mudah hidup di dunia ini, saudara. Ya, kenapa saya bilang tidak mudah, saudara? Bukan tidak ada uang, saudara. Justru banyaknya uang, bagaimana supaya tidak terhisap sama uang itu, saudara. Ya, keinginan ini, dunia ini menarik kita dengan segala macam. Ya, saya harus umumkan di sini ya. Kemarin tuh sebenarnya kami udah berkomitmen untuk tidak makan di mall sebenarnya. Ya. Tapi entah satu dan dua hal, mampir ke mall, saudara. Saudara, saya merasa bersalah. Dan akhirnya saya harus ngomong di Zoom ini karena saya sudah komitmen tidak mau makan di mall. Itu yang saya bilang, ada penderitaannya, saudara. Ya, bukan menderita karena, saudara, jangan saudara pikir bahwa susah cari uang. Oh, saudara, yang kemarin saya berbincang-bincang sama teman, kita lewatin traffic light. Dia bilang, orang-orang itu gimana hidupnya? Saya bilang, kamu jangan. Coba lihat di sosial media, orang-orang itu punya rumah besar-besar. Dia datang dari rumahnya ke Jakarta untuk kemudian cari-cari uang. Dan uang yang dia cari itu bukan sekantong dua kantong, sekarung dua karung. Dia bawa pulang. Jadi untuk cari uang, ya asal kamu kerja keras, hatinya tulus, Bapa di surga tahu persis apa yang kau perlu. Gitu. Semua itu dicari bangsa-bangsa, Bapamu yang di surga tahu. Ya, Bapamu yang di surga tahu. Saudara kerja keras, saudara dengan hati yang tulus melakukan sesuatu. Bapa yang menentukan bagianmu sebagai upah. Tidak kemana-mana. Ya, sekali-kali ia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ya, tetapi kalau dia menyayangi saya dan saudara, dia mau pastikan saudara memiliki rasa cukup. Karena kalau lewat dari cukup, maka itu dapat membawa saudara dan saya ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang apa katanya menghanyutkan saudara, ya, ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya, yang bisa membawa kita ke dalam kematian, saudara, selama-lamanya. Ya, nah, jadi jangan bersuka cita karena hal-hal, ya, hal-hal duniawi, ya. Jangan bersuka cita karena hal-hal atau pencapaian-pencapaian atau selebrasi itu ya saudara ya, atau pencapaian-pencapaian yang saudara anggap paling prestisius di dunia ini gitu. Janganlah bersuka cita karena itu. Ya. Itu pencapaian para murid itu hebat sekali saudara. Ya, hebat sekali. Tetapi Yesus kemudian memberikan mereka satu berita yang paling utama. Do not be joy. Janganlah bersuka cita. Karena semuanya itu. Karena semuanya itu. Tetapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di surga. Ini sesi terakhir untuk bagian ini nih saudara. Jadi saya ingin menyimpulkannya itu. Tetapi saya tidak mau membawa saudara ke kesimpulan atau ujung yang tidak solid gitu loh, sudah yang tidak bulat gitu. Saya tidak mau.
Saya mau, nih saudara, saya mau Roh Kudus menyingkapkan kebenaran ini seluas-luasnya di dalam hati saudara, supaya saudara itu menangkap ini, bahwa inilah alasan saya dan saudara harus senantiasa bersukacita, yaitu namamu terdaftar di surga. Semua pencapaian itu berakhir dengan kesementaraan, dan itu keniscayaan, gitu. Waktu itu singkat, dan saya mau bilang saudara, semuanya itu tragis. Kenapa tragis? Apapun yang saudara capai di sini akan tinggal di sini, tidak akan dibawa ke balik dunia yang akan datang. Tetapi saudara, tetapi segala sesuatu nih, segala sesuatu yang tidak kelihatan, ya, yang tidak kelihatan itu kekal. Menarik gitu ya. 2 Korintus pasal 5. Kami menaruh perhatian pada hal-hal yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan itu kekal. Saudara, jangan bahagia karena lihat Pak Tadus, jangan bahagia karena lihat Pak Lepri, karena Pak Lepri, Pak Tadus itu kelihatan. Apalagi saya, kelihatan. Senyum saja, saya senyum, saudara senang, jangan bahagia karena itu, karena saya kelihatan. Bersukacitalah karena kamu melihat yang tidak kelihatan. Ini yang dikatakan di Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, karena perbuatan-perbuatannya akan menyertainya. Semua itu saudara, itu adalah lenan halus. Itu adalah kain putih yang saudara dan saya, saudara dan Tuhan, saya dan Tuhan, yang memiliki memori itu, memiliki tabulasi itu, memiliki dictionary itu, memiliki kamus itu, memiliki perpustakaannya, saudara. Dan itu tersimpan, dikatakan, ini menarik sekali, itu tersimpan di surga bagi kamu. Dan tidak ada yang dapat mengambilnya. Itu pakaian putih, itu lenan halus. Saudara yang tahu seberapa banyak yang saudara sudah jalin dengan Tuhan selama ini, seberapa banyak yang saudara uh, sudah kenyam selama ini, seberapa banyak. Apakah benang-benang itu sudah menjadi kain putih gitu? Apakah benang-benang perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan itu udah menjadi lenan halus atau lenan kasar gitu, saudara? Ini tuh rahasia itu. Itu rahasianya. Rahasianya tersimpan di sesuatu yang saudara, kemana hati kita ini dilabuhkan. Ketika kita melakukan sesuatu, kemana hati kita itu kita labuhkan. Aku tidak mengingini korbanmu. Aku tidak mengingini korban persembahanmu. Aku tidak ingin korbanmu, aku tidak ingin persembahanmu. Ya. Yang aku ingini itu adalah apa yang timbul dari hatimu, yaitu belas kasih, gitu. Yaitu pengenalan akan aku, katanya gitu. Beda banget. Hal-hal itu tidak kelihatan. Ya. Jadi itu sangat penting, ya, sangat penting, saudara. Ya, terdaftar namamu di kerajaan sorga itu tidak kelihatan. Itu tidak kelihatan. Nah, sebelum kita lanjut nih, saudara, ya, supaya supaya frasa ini terdaftar di surga, itu tidak terlewatkan dengan begitu saja, tetapi dia dimeterai di dalam hati saya dan saudara, supaya ketika kau menghadapi masalah yang begitu berat, frasa itu muncul, namamu terdaftar di surga. Sehingga sukacitamu bukan karena melihat secara mata jasmani, tapi hatimu diberi mata yang bisa melihat terang di dalam kemuliaannya. Untuk kami orang tua nih, saudara, tidak ada harta yang lebih yang dapat diwariskan kepada keturunan, kepada anak-anak.
Kecuali apa, saudara? Kecuali hal-hal yang tidak kelihatan ini. Ya. Kecuali yang tidak tampak ini. Yaitu apa, saudara? Yaitu kebenaran. Ya. Nah, malam ini secara khusus, ya, sebenarnya tema malam hari ini itu admin bisa juga catat ya. Harusnya temanya adalah namamu terdaftar di surga. Ya, namamu terdaftar di surga. Wah, itu luar biasa. Nah, sedikit lebih dalam mengenai namamu terdaftar di surga. Saudara, mulai malam hari ini sudah harus tahu surga itu apa. Bagi saya dan saudara, surga itu apa? Surga itu di mana? Ketika dikatakan namamu terdaftar di surga, yang dimaksud surga itu di mana? Di bawah telapak kaki ibu? Yerusalem. Oke, Asnat, ya. Yerusalem baru. Ada ayatnya di mana? Ibrani 12 ayat 22 sampai 24, ya. Jadi saudara harus tahu dan tahu, paham dan benar-benar paham. Bukan hanya paham, tapi apa, saudara? Dikatakan di sini, bersukacitalah. Bersukacitalah karena itu. Harus saudara benar-benar renungkan ini. Firman ini tidak boleh lalu. Ini firman ini kuat sekali, saudara. Ya, siapa di sini yang mau bisa memiliki kuasa usir setan? Boleh angkat tangannya supaya Tuhan lihat. Ya, tidak ada yang mau Tuhan. Oke, satu Andreas saja Tuhan ya. Yang lain maunya diusir sama setan. Oke, loh saudara, saya sengaja begitu. Ya, saudara mau, ya, saudara mau kan? Nah, tetapi di sini menarik. Yesus berkata, janganlah bersukacita karena itu. Kita mau, kita ingini loh saudara. Tapi Yesus bilang, janganlah bersukacita karena itu. Pak, berarti tidak boleh. Saya tidak bilang tidak boleh. Cuman Yesus yang bilang, jangan bersukacita karena itu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Artinya apa? Hal ini jauh lebih mulia, dan itu adalah akhir dari segala-galanya. Ya, kehidupan ini bisa begitu memuaskan. Kehidupan di sini bisa begitu tinggi pencapaiannya. Kehidupan di sini bisa begitu gelap, bisa begitu wow gitu loh saudara. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, kehidupan di sini juga tragis gitu. Tragis karena apa? Tidak ada dari semua pencapaian yang duniawi itu saudara dapat mengantar saya dan saudara sampai melewati alam baka, bahkan sampai ke ujung hidup yang kekal. Nggak ada, saudara. Jadi itu yang dikatakan tragis. Ya, ini kenapa Yesus berkata jangan bersukacita karena itu. Ya, saya ganti ini loh, saudara. Ya, jangan bersukacita karena itu. Ini konteksnya jauh lebih luas dari itu. Ini malah sesuatu yang puncak, makanya saya berani untuk ya mengganti itu loh, saudara. Ya, jangan bersukacita karena itu. Ya, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, jadi sekali lagi surga ada satu tempat. Tempat itu fisik. Sungguh-sungguh ada. Ya, sungguh-sungguh ada. Itu adalah tempat, ya, itu adalah rumah, itu adalah tempat yang disebut rumahnya Bapa. Dan Yesus mengatakan bahwa tempat itu tempatku. Oh, saudara ya, tempat itu adalah tempatku. Nah, mari kita baca dua bagian ayat itu ya. Oke. Ibrani 12 ayat 22 dan 24. Saya ulang dulu nih saudara ya, supaya saudara ini ya. Soalnya ini seri terakhir ya. Ini nggak boleh lewat. Itu di YouTube saya perhatiin banyak orang yang lihat nih saudara ya. Karena pasti mungkin baru. Tapi ini benar-benar menjawab banyak hal ya. Banyak hal, banyak
ketidakpastian gitu ya, pertanyaan-pertanyaan anak-anak Tuhan yang bisa, anak-anak Allah yang bisa dijawab oleh kebenaran ini. Banyak sekali, ya. Jadi surga yang dimaksudkan Yesus ketika dia berkata berdoalah demikian Bapa kami yang di surga, yang dia maksudkan adalah Yerusalem yang baru. Ya. Ketika dia katakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, yang dia maksudkan adalah Yerusalem yang baru. Ketika dia berkata tidak ada seorang pun yang yang datang kepada Bapa, yang dia maksudkan kepada Bapa itu adalah datang ke rumahnya Bapa. Dan itu yang dimaksudkannya adalah the New Jerusalem, Yerusalem surgawi. Nah, mulai malam hari ini boleh saudara ganti. Boleh saudara ganti. Yang dimaksud surga oleh Yesus, kemana dia mau supaya kita juga berada, di mana? Yerusalem surgawi. Ya, oke? Deal ya, Yerusalem surgawi. Nah, mari kita baca ya. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 ya. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup. Namanya apa saudara? Yerusalem surgawi. Oke? Jelas ya? Untuk membantu saya sedikit menjelaskan Bukit Sion, ada teman-teman yang bisa membacakan Wahyu pasal 14 ayat 1. Sebelum Wahyu 14 ayat 1, ada yang boleh bisa baca Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Boleh Mira? Wahyu 20, Wahyu, tadi berapa? Wahyu 14 ayat 1, Yanti. Silakan Mira, Yohanes 17 ayat 24. Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, Ya aku mau Bapak, jadi Yesus nih saudara, Yesus menengadah ke langit dan berkata, Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. amin. Ya, saudara bisa tangkap ya. Jadi dimanapun aku berada. Nah saudara, di mana Yesus berada? Yanti. Wahyu 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 44.000 orang dan di dahi mereka 144. 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Oke, teman-teman, saya sudah pernah jelaskan 144.000, jadi saya tidak singgung dulu di sini ya, supaya kita fokus. Jadi dikatakan di Wahyu 14 ayat 1 apa katanya? Dan aku melihat ya di Bukit Sion anak domba itu berdiri bersama dengan pengikutnya, ya, pengikutnya. Nah, itu di mana? Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Dia ingin supaya dimanapun dia berada, murid-muridnya juga bersama-sama dengan mereka. Gitu. Murid-muridnya juga bersama-sama dengan mereka. Nah, kemudian Rasul Yohanes melihat bahwa dia ada di Bukit Sion. Itu penglihatan dan itu akan terjadi satu hari nanti. Hari ini Yesus ada di mana, saudara? Di surga. Iya, ayatnya di Kerajaan Bapa. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Mira baca. Kalimat awalnya aja.
Kisah para Rasul pasal 3 ayat 21. Dan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. iya, oke. Jadi Kristus itu telah naik ke surga dan hari ini itu Kristus itu harus tetap di surga, ya. Harus tetap di surga ya sampai masa pemulihan segala sesuatu itu. Ya. Jadi dia ada di surga, ya. Dia ada di surga. Nah, ini surga yang mana ini ya? Ya, kalau di dalam bahasa Yunani itu pakai kata Ouranos. Diterjemahkan juga langit. Ouranos, langit. Ya, saudara kalau ngomong dengan orang lain dia bilang, tapi itu kan langit dalam bahasa aslinya. Oke. Makanya ini penting. Makanya ini penting. Jadi surga atau langit yang dimaksudkan Yesus, ya Yesus terangkat ke langit. Terangkat ke Ouranos. Ya, diterjemahkan di situ terangkat ke surga. Terangkat ke atas, ke surga. Tetapi kemana itu? Ya, kemana itu, saudara? Oke, ya, kemana itu? Kita baca ayatnya nih, saudara ya. Di Wahyu pasal 21, ya, ayat yang kedua dan ayat yang ke-10. Wahyu pasal 21, ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-10. Ingat ya pertanyaannya ya. Bahwa anak domba Yesus Kristus itu dia ingin supaya di mana dia berada, dimanapun dikatakan dia berada, dia mau supaya murid-muridnya dan orang-orang yang karena pemberitaan daripada murid-muridnya itu bersama-sama dengan dia, ya bersama-sama dengan dia. Nah, dia ada di Bukit Sion, dia ada di kota Allah katanya ya. Nah ya, dia ada di Bukit Sion. Nah, coba kita lihat. Kristus itu sekarang ada di surga. Dia sudah naik ke surga dan dia ada di surga. Nah, di dalam surga ini ada apa? Apa ini? Karena katanya itu langit. Ya langit bisa ada langit di atas langit. Ada namanya enggak sih? Gitu. Nah, saudara, Wahyu pasal 21 ayat yang kedua dan ayat yang ke-8. Ayo, cepet-cepet. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang merias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Boleh ayat yang ke-8? Ayat yang ke-10. Lalu di dalam roh, ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Oke, ada dua kata yang diulang ya. Ada dua frasa yang diulang. Pertama, kota kudus. Dua kali ya. Dia kota kudus. Ini kota kudus ini kota Allah. Ya, kota kudus ini kota Allah, sama yang di kitab yang Ibrani itu. Kemudian frasa yang kedua yang diulang apa? Yerusalem baru. Yerusalem baru. Itu satu frasa, boleh Yerusalem baru. Tapi kata yang kedua yang menarik apa? Turun dari surga dari Allah. Itu menarik sekali. Ya. Turun dari surga dari Allah. Gitu loh, saudara. Ya. Turun dari surga dari Allah. Nah, sekarang kita ingin tahu ini Yesus ada di mana ya, gitu ya. Yang dikatakan surga tadi. Ya. Karena Yerusalem baru itu kan turun dari surga dari Allah. Dia memang katakan ada di surga. Tapi surganya spesifik nggak? Oh, rupanya spesifik. Dikatakan Yerusalem baru itu turun dari surga dari Allah gitu ya. Dan Allah itu ya, Allah Bapa itu maksudnya di situ itu ada di surga. Yerusalem baru turun dari Allah dari surga. Jadi bukan dari surga aja, dari langit turunnya ya, enggak. Dari langit yang ada Allah. Jadi kalau orang bilang langit-langit yang banyak langit, oke, tapi ini langit yang ada Allah. Clear ya? Langit yang dari surga dari Allah. Itu kalimat frasa yang paling kuat di situ. Jadi ada kota kudus
itu turun dari surga dari Allah. Itulah saudara ya. Turun dari surga dari Allah. Itu namanya Yerusalem baru. Nah, saudara kita loncat balik ke Ibrani 12 tadi, penyebutan nama eh, Yerusalem baru di sini diganti dengan entitas yang lebih jelas gitu ya. Tadi itu penjelasan. Ini lebih jelas. Karena tiba-tiba muncul Bukit Sion sama kota Allah, kota kudus ya. Disebut sekarang di sini jadi apa? Yerusalem surgawi. Di Yerusalem surgawi ini dikatakan begini, kamu sudah datang ke Yerusalem surgawi. Nah, ya, kamu sudah datang ke Yerusalem surgawi. Langsung saya singkat nih saudara ya, Yerusalem surgawi. Ada apa di Yerusalem surgawi? Wih, mari kita lihat daftarnya. Kita mulai dengan 2 daftar pertama. Ada Allah. Ini bisa kita buktikan karena di Wahyu 21 ayat 2 tadi katakan di ayat 3. Ya, coba kita buktikan dulu ya satu-satu ya. Jadi ingat ya saudara ya. Jadi rupanya yang dimaksudkan oleh Yesus ketika berkata di surga itu rupanya ada Yerusalem baru di surga itu. Pada saat roh menguasai Rasul Yohanes, kemudian dia lihat itu turun. Dia lihat itu turun. Dia lihat itu turun. Kita sekarang sedang mau lihat, betul nggak sih di dalam Yerusalem surgawi ini ada siapa saja gitu loh. Oke, boleh ya? Bisa ikutin ya? Oke. Nah, jadi ada siapa aja? Ya, ini udah jelas ya. Lokasinya jelas, namanya Yerusalem surgawi. Oke. Jadi sebentar. Ya kan? Nih saudara ya, Yerusalem surgawi. Nah, kita lihat nih saudara, ada siapa di sana? Pertama dikatakan di sini saudara. Ya kita ambil yang pasti dulu saudara. Sebelum kita ngomong pasti ini saudara, ada Allah di sana. Oke, kita buktikan saudara. Ada Allah di sana. Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Siapa yang masih ngikutin boleh lambaikan tangan. Masih? Oke, saudara tahu nggak? Kamu dengar ini 5 seri, kamu buat KTB, kelompok tumbuh bersama. Ya, kasih judul Jalan Pulang ke Surga yang Sejati. Nah, ya, namanya Yerusalem Surgawi. Ya, supaya orang pingin pulang. Ada orang yang nggak pingin pulang karena nggak jelas. Saya belum tahu tuh, belum jelas namanya di mana, lokasi di mana, namanya juga belum jelas. Kadang-kadang pendeta ini bilang ini, kadang pendeta bilang ini. Jadi saya juga ajarin mereka. Itu namanya Yerusalem surgawi. Oke. Di dalam Wahyu pasal 21 yang kita baca tadi, ayat yang kedua, ya, dilanjutkan dengan ayat yang ketiga, ya. Jadi di ayat kedua itu dikatakan Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah. Kita bisa melihat ya, dia turun dari surga dari Allah. Oke. Atau kita ulang yang ayat yang ke-10, kemudian kita lanjut. Saya nggak tahu ya kalau dibalik begini gimana? Oh bisa, oke. Muncul dibalik itu boleh dia. Ya, jadi dikatakan tadi apa? Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, terus diulang di sini. Ya, Yerusalem turun dari surga dari Allah. Ya, nah saudara lihat, katanya Allah ada di Yerusalem surgawi. Allah ada di Yerusalem surgawi. Mari kita lihat di sini. Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata. Wah. Jadi dia lihat itu turun, kemudian dari tahta itu ada suara. Nah, suara itu pasti dari saudara kalau begini ya, kalau ada
ada kalimat di dalam Alkitab yang berkata, aku mendengar suara yang nyaring dari tahta, itu suara yang dari dalam surga, gitu. Ya. Berkata, lihatlah kemah Allah. Nah, saudara bayangkan ya. Jadi rupanya Yerusalem ini yang turun dari surga ini, yaitu Yerusalem yang baru, yang disebut di sini Yerusalem surgawi, itu rupanya juga disebut sebagai kemah Allah, gitu. Ya, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Jadi kelihatan ya bahwa Yerusalem yang baru yang turun dari surga ini dari Allah, itu Allah ikut di dalamnya. Amin. Nah, mari kita lanjut. Jadi kelihatan bahwa oh iya, kamu sudah datang ke Yerusalem surgawi kepada Allah. Nanti saudara baca lengkapnya ya. Saya singkat supaya saudara nangkap pokoknya. Kepada Allah, ada Allah di sana. Yang kedua, kepada Yesus, ada Yesus di sana. Ada Yesus di sana dan memberiku harapan. Ya, Jawaban. ada. Apa? Jawaban. Jawaban. Enggak, Erik bilang harapan, Pak Pastor. Bukan hanya jawaban, harapan, ya. Jawaban, Mister. Ya, jadi ada kepada Allah dan katanya apa? Kepada Yesus. Ya. Itu menarik ya, Saudara. Nah, selain Allah dan Yesus, memang di sini dikatakan apa? Allah, ya, gini ya. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia ini di sini Allah akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka ini siapa, Saudara? Mereka ini adalah umatnya. Umatnya. Di sini disingkat aja umatnya. Rupanya kalau di kitab Ibrani lebih dijelaskan. Siapa umatnya di sini? Mereka itu adalah jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Oke? Ingat ya. Jadi, Saudara, jadi ya, di dalam Yerusalem surgawi itu ada Allah, yaitu Allah Bapa, Theopatros. Kemudian ada Yesus, Saudara, ya. Ada Yesus, yaitu Tuhan Yesus, ya. Dan juga ada umatnya. Dan umatnya itu disebut di sini jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Tapi ada yang menarik. Rupanya jemaat, jadi yang menarik di sini itu gini loh, Saudara. Dikatakan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Rupanya jemaat ini bukan jemaat yang biasa. Bukan umat yang biasa, Saudara. Rupanya definisi jemaat anak-anak sulung ini rupanya terdefinisi kepada roh orang-orang benar. Ini berarti banyak nih, Saudara. Lebih dari satu. Roh orang-orang benar. Jadi bukan huruf besar loh, Saudara. Saudara perhatiin enggak? Bukan huruf besar. Tapi ini adalah manusia, ya. Manusia yang memiliki roh, ya. Roh orang-orang benar. Ini benar bukan karena dibenarkan oleh apa-apa. Sorry. Oh, ini dia benar bukan karena hasil perbuatannya, tapi karena dia dibenarkan. Dan yang menarik di sini ya, Saudara ya, dia adalah jemaat anak sulung, yaitu roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Yang telah menjadi sempurna. Nah, Saudara, jadi di Yerusalem surgawi itu, ya, Yerusalem surgawi itu kita datang kepada Allah, ya, kita datang kepada Yesus. Nah, Saudara bilang, berarti Allah sama Yesus beda tuh, Pak? Beda kok, Pak? Beda kok, sonde. Kita baca ayatnya ya. Dan di kota itu, ini kota apa ini, Saudara? Yerusalem surgawi. Yerusalem surgawi. Oke? Saudara bisa bilang juga kota Allah. Tapi sekarang sangat definitif, sangat terdefinisi. Itu adalah Yerusalem surgawi, ya. Tidak memerlukan matahari dan bulan dan untuk menyinarinya, sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Saudara lihat ya.
kemuliaan Allah Bapa, kemuliaan Allah Bapa, dan juga kemuliaan anak domba. Jadi berbeda. Oke? Itulah kenapa kita lihat di sini kepada Allah dan kepada Yesus. Karena memang di Yerusalem Surgawi itu, di kota itu kelihatan ada kemuliaan Allah dan juga kemuliaan anak domba. Oke? Kita loncat ke 22 ayat 1. Dan 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Jadi malaikat-malaikat itu menunjukkan kepada Rasul Yohanes sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari mana? Tahta Allah dan tahta anak domba. 2 ya. Ayat yang ketiga. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam kota itu. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Oke? Nah, saudara, kita lihat sebentar ya. Kata beribadah di sini, beribadah kepadanya, itu pakai kata ini, saudara. Latreu. Latreu. Jadi benar-benar udah mengabdi. Karena masa penderitaan itu yang membawa kemuliaan itu sudah berlalu. Sehingga di situ yang ada adalah pengabdian, ya. Dia beribadah artinya dia melayani. Latreu. Ini persis kalimat-kalimat strong ini. Nih, namanya strong itu tuh saudara yang angkanya ini nih. Yang angka ini nih. Jadi kalau kata latreo itu strongnya itu 3000. Gitu. Ini kata-kata ini dimanapun dipakai dia akan memakai angka 3000 gitu ya. Nah, ini itu yang dipakai, aduh, hampir. Oke. Jadi teman-teman, dia bisa muncul lagi kan? Kayaknya enggak deh. Nah, jadi Yerusalem surgawi itu ya, Yerusalem surgawi itu di sana ada Allah dan ada anak domba yaitu Yesus. Kemudian ada siapa lagi? Umat atau jemaat anak-anak sulung yang namanya Ya. terdaftar di surga. Iya, jadi umat atau jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga yang bagaimana? Yang telah menjadi sempurna. Yang orang benar jadi sempurna. Ya, yang mereka itu adalah roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Betul ya. Nah, itu saudara ya. Jadi Yerusalem surgawi itu jadi kalau kita dibilang kita pulang ke surga itu Yerusalem surgawi. Clear, jelas gitu, saudara. Nah, orang yang pulang ke Yerusalem surgawi ini, itu sampai ke Yerusalem surgawi bagaimana ceritanya? Bagaimana perjalanannya sampai ke Yerusalem surgawi, saudara? Nah, jawabannya adalah mereka inilah yang dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 dan ke-17. Mungkin ada yang bisa baca. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Satu Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi,
minta maaf. Hmm? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di situ ada kata-kata yang bagus lagi ya. Jadi bagian terakhir daripada ayat 17 itu dikatakan begini. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Saudara kalau menjelaskan ayat itu, bisa panjang lebar ya sekarang ya. Yang kadang, kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, nah teman-teman, saya tutup dulu dengan satu ayat untuk bagian itu. Jadi namamu terdaftar di surga, namamu terdaftar di Yerusalem surgawi. Amin. Ya, namamu terdaftar di Yerusalem surgawi. Saudara pasti pikir-pikir, ini terdaftar tuh berarti ada daftar kok. Sonde. Nah, ada. Wahyu 21 ayat 27. Tapi saudara bisa baca dari ayat 23 sampai 27. Wahyu 21 ayat 23 sampai 27. Wahyu 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu itu keadaannya kan? Itu keadaannya. Tambah lagi satu ayat. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan Amin. Kekayaan bangsa-bangsa dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Jadi daftar itu ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi kitab kehidupan anak domba ini namanya juga kitab kehidupan anak domba. Kitab kehidupan yang memuat nama-nama yang dimeteraikan dengan nama anak domba. Kitab kehidupan ini pernah ditanyakan oleh Musa. Kan? Pernah Musa meminta kepada Yahweh Elohim, Yod-Heh-Vav-He, dia bilang, hapus saja namaku dari kitab kehidupan. Itu urusannya dengan Bapa, Allah Bapa, Theopatros. Ya. Makanya saudara nanti kalau baca Wahyu pasal yang ke-20, itu ada penghakiman tahta putih. Itu yang melakukan penghakiman itu adalah Allah Bapa, Theopatros. Maka di situ juga dibuka kitab kehidupan. Gitu. Kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan. Tetapi ini saudara, di antara ini ada kitab kehidupan anak domba. Ada daftar nama yang tertulis di dalam kitab itu. Tapi saudara jangan membayangkan sebuah buku begitu kan, kitab. Itu adalah ilustratif pasti. Itu adalah penggambaran gitu ya. Itu adalah penggambaran ya. Apakah mungkin juga buku fisik? Mungkin saja ya. Mungkin saja ya. Tapi pasti jauh lebih agung daripada apa yang kita bisa bayangkan. Ya. Pasti lebih agung dari apa yang kita bisa bayangkan.
Tapi poin yang sangat menarik di sini adalah tiba-tiba ada muncul kitab kehidupan anak domba. Gitu. Nah, ini berarti orang-orang yang namanya itu ya dimeterai dengan nama anak domba. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membaca satu ayat ya yang berhubungan dengan anak domba kitab kehidupan ini dan berhubungan dengan kota itu, kota Yerusalem baru. Mari kita buka di dalam Wahyu uh, Wahyu pasal 3 ayat 12. Saudara bisa lihat di layar. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Ya, ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem baru, yang turun dari surga. Jadi saudara bisa tambah ayat ya. Tadi kita cuma punya 2 loh. Wahyu 21 ayat 2 dan ayat 10. Yang menunjukkan bahwa Yerusalem baru itu turun dari surga. Ini tambah ayat. Wahyu 3 ayat 12. Ya, bahwa Yerusalem baru itu jelas-jelas turun dari surga dari Allah. Ya. Jadi katanya gini, ya, barang siapa yang aku jadi surga dan ia tidak akan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi jelas loh saudara ya, bahwa nanti Yesus itu ada nama yang baru. Saudara dan saya nggak tahu. Dan namaku yang baru. Ya. Nah, saudara harus tahu juga bahwa saudara akan punya nama yang baru di Yerusalem surgawi. Ya. Akan kuberikan nama yang baru. Ya. Nah, jadi ada nama. Ya. Kepadanya akan kuberikan nama kota Allahku. Nah ini saudara. Orang-orang ini, yaitu orang-orang yang menang ini, itu yang akan menerima nama kota Allah, yaitu Yerusalem yang baru, dan nama anak domba. Ini mereka ini yang akan tertulis namanya di dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, orang yang tertulis namanya dalam kitab kehidupan anak domba ini yang dijelaskan tadi di 1 Tesalonika 4, 16-17. Ketika waktu kesudahannya itu tiba, katanya. Ketika tiba kesudahannya, maka ketika tiba kesudahannya, yaitu Tuhan turun dari surga. Tuhan turun dari surga. Ya. Nah, ini ada yang menarik loh, saudara. Jadi Tuhan turun dari surga. Tuhan di sini tuh kurios. Ini adalah Yesus. Yesus turun dari surga. Dan orang yang mati di dalam Tuhan, kemudian yang masih hidup, itu akan bangkit. Ya, yang mati dalam Tuhan akan bangkit. Dan yang masih hidup akan bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Orang-orang ini itu adalah orang-orang yang namanya ada di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itu adalah orang-orang yang kepadanya diberikan nama kota Allah dan nama Yesus sendiri. Ya, dia katakan namaku yang baru. Ya, akan kutuliskan nama Allahku, nama kota. Jadi 3 loh saudara. Kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, dan namaku yang baru. Ya, saudara coba baca ulang Wahyu pasal 14 ayat 1 Yanti, yang kamu baca tadi. Coba perhatikan teman-teman. Di bagian akhir ayat ayat 1 dari pasal 14 itu. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Jadi di dahi orang-orang yang ikut Yesus di Bukit Sion itu, di Yerusalem surgawi itu nama
nama, namanya, dan namanya, dan nama Bapaknya. Nama Yesus yang baru dan nama Allahnya. Gitu kan? Sama itu ya. Dengan Wahyu 3 ayat 20 ayat 12 tadi. Apa katanya? Akan kutuliskan nama Allahku. Nama Allahku. Ya. Itu nama Bapaknya. Ya. Nama Allahku. Nama kota Allahku, ya, dan namaku yang baru. Oke. Nanti kita akan bahas tuh, Pak, gimana itu tulisannya gimana gitu ya. Itu pembahasan berikutnya ya. Nah, teman-teman, jadi jelas ya, nama terdaftar di Yerusalem surgawi. Kita jelas tujuannya, kita jelas suasananya gitu saudara ya. Kita jelas bahwa kita akan berjumpa dengan Bapa gitu ya. Kita akan berjumpa dengan Yesus, kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya ya. Itu yang disebut di Lukas pasal berapa? 22 ayat 29 ya. Kamu akan menerima hak-hak kerajaan ya. Seperti Bapakku memberikan hak-hak kerajaan itu kepadaku ya. Oke. Nah, yang kita mau fokus saudara, itu adalah di sana itu ada jemaat anak-anak sulung. Ya, ada jemaat anak-anak sulung, yaitu roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Nah, saudara, Yohanes 14 ayat yang pertama katakan begini, saudara. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada rumahnya Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, itu, ya. Jadi tanamkan baik-baik ini ya. Kita mulai saya nggak tahu, tapi ini paling tidak kesimpulan malam hari ini ya. Bisa juga nanti kita bawa dalam sesi yang lain. Saudara bayangkan kan? Pernyataannya begitu. Tidak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi tidak seorang pun yang sampai ke Yerusalem surgawi kalau tidak melalui Yesus. Nah, Allah yang merancang. Dan rancangan Allah ini, saudara, itu ada di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi Allah yang mengerjakannya nih, saudara. Ya. Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Allah datang ke dunia, Allah hadir ke dunia, bukan datang, saudara. Allah hadir ke dunia melalui apa? Melalui apa? Melalui kehadirannya, yaitu melalui firman-Nya dan melalui rohnya. Dan Ia mengutus anaknya yang tunggal. Ketika anaknya yang tunggal, yaitu Yesus diutus, itu Allah hadir melalui rohnya. Karena perawan Maria mengandung dari Roh Kudus, gitu lah saudara. Ya. Makanya Yesus katakan, aku keluar dari Allah. Aku keluar dari Allah. Apa maksudnya keluar dari Allah? Karena apa? Karena dia adalah keturunan Allah. Dia berasal dari Allah. Gitu. Karena apa? Karena dia lahir dari perempuan Maria, yang bernama Maria, yang mengandung oleh rohnya Allah. Yaitu Roh Kudus. Jadi Allah turut bekerja. Tetapi, saudara, Dia bekerja untuk orang yang mengasihi Dia loh. Jadi ada kata-kata mengasihi Dia. Dan mereka itu adalah orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa rencananya Allah, saudara? Apa sih yang dimaksud dengan rencana Allah? Coba kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 39 sampai ayat yang ke-40. Yesus berkata begini, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Nah, saudara ya, dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman.
Jadi ada rencana Allah. Ya, rencananya itu apa? Kita lanjut. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi Yesus menjelaskan apa yang menjadi rencananya Allah. Rencananya Allah itu apa sih, Pak? Yaitulah kehendaknya Dia, gitu ya. Kehendaknya Dia bagi bagi orang-orang yang akan sampai ke Yerusalem surgawi. Nah, kehendaknya Dia itu ini saudara ya, supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku. Coba kita kasih ayat tambahannya. Saudara kalau lihat di ayat 44, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, kepada Yesus, jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi jelas ya. Sehingga inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yang mengutus Yesus. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, ini loh saudara ya, yang telah ditarik oleh Bapa kepadanya, ya, jangan ada yang hilang, tetapi ada yang menarik saudara. Kubangkitkan pada akhir zaman. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi rencananya Allah itu saudara, itu adalah supaya orang-orang yang mati itu dibangkitkan pada akhir zaman. Supaya mereka dapat terangkat ke surga, terangkat menyongsong Yesus yang anaknya itu yang turun di surga, ya, turun di awan-awan, ya, turun di awan-awan. Nah, sehingga nih saudara, sehingga kalau Yohanes 14 tadi katakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Allah memiliki rencana untuk itu. Dan rencananya itu adalah kehendaknya. Apa kehendaknya Dia? Semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu mereka yang ditentukannya dari semula, untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ada hal yang sangat menarik, yaitu apa? Allah memanggil orang kepada kemuliaannya itu, ke kota itu, kota yang penuh kemuliaan itu, dengan cara apa? Dengan cara melalui Yesus. Maksudnya melalui Yesus apa? Yaitu menjadi serupa dengan Yesus. Nah, yaitu Yesus yang menjadi sulung. Makanya orang-orang roh-roh orang-orang benar ini yang telah ya, itu disebut mereka adalah jemaat anak-anak sulung, ya. Karena Yesus yang menjadi sulung, ya. Nah, ini saudara kalau kita tambahin ayat ya. Kolose 1 ayat yang ke-15 dan 18. Dan 18 ya. Ini saudara ya. Munculnya begini. Kolose 1:15. Oh, sorry. 15 dan 18. Oke, gini nih teman-teman. Oke, ya. Nih. Jadi memang ya, Yesus ini adalah gambar Allah. Artinya apa? Dia yang menyatakan kemuliaan Allah itu, ya. Yang sulung, ya. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dialah yang sulung. Ialah yang sulung. Nah, saudara perhatiin ya, ada kata-kata yang menarik. Kenapa Yesus dikatakan ialah yang sulung? Perhatikan di layar aja. Karena ia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ini mahasiswa yang benar-benar mahasiswa ya, belajar cepat ya. Jadi sebenarnya di sini ya dikatakan karena apa? Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi itu kenapa dikatakan ia yang sulung. Gitu, ya.
Karena yang pertama bangkit dari antara orang mati. Saudara, kalau sampai sampai apa menaruh perhatian dengan ini kenapa setiap ada ayat ini selalu ada kata-kata supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ya, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini sangat terkait. Ada yang menarik Pak yang mengenai sulung di Yakobus 1 ayat 18. Coba ya. Wah, itu keren. Ini Yakobus 1. Benar ya, Yakobus 1 ayat 18. Oke. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara bisa nyambung? Itu keren itu. Ya? Hmm. Ini sebenarnya nanti kita bahas di persis nih ya, menjebatani ke Efesus 4 ayat 13 ya. Ada kata tingkat pertumbuhan. Ini kata tingkat tertentu. Jadi ada tingkat tertentu, tingkat pertumbuhan. Nanti di bagian akhir ya, tinggal dikit waktunya tapi. Saya lanjut dulu ya. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi saya mau jelaskan dulu, yang sulung itu yang pertama bangkit. Wah, ini kenapa nih kok ada selalu dikaitkan apa yang dikehendaki oleh Bapa, apa yang menjadi kehendaknya Bapa, supaya mereka kubangkitkan pada akhir zaman. Terus saudara bisa bayangkan nggak? Tiba-tiba Paulus dalam dalam pengakuannya itu sampai dia bilang begini nih, ya Filipi 3 ya saudara ya, ayat yang ke-10 sampai 12 aja. Justru 10 sampai 11. Saya terlalu jauh ke bawah. Nih ya. Jadi seolah-olah basi kata-katanya saudara. Tapi dari sini justru mengerti sesuatu nih. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus juga ngejar itu. Saudara. Jadi Paulus juga ngejar tuh. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari apa? Dari antara orang mati. Memang saudara ya, kalau nggak bangkit-bangkit itu payah lah saudara. Ya, ya. Saudara, walaupun nama saudara terdaftar di surga tapi nggak bangkit, apa nggak bisa. Saya ulang ya. Walaupun, tapi itu kan tidak mungkin, ya. Tapi kita membuat anekdotnya aja, ya. Saudara, sekalipun nama saudara terdaftar di surga tapi nggak bangkit, jadi kayak punya tiket naik bus dari Bali dan Pasar ke Kupang, ketiduran, tidur, ketiduran, ya nggak kebawa, ya, nggak kebawa, saudara ya. Jangan bilang Pak kan bisa naik pesawat. Oh iya, itu kalau ada yang jualan tiket pesawat, mana ada yang jualan tiket pesawat ke surga? Nggak ada kan? Oke ya, kita balik ke poinnya. Jadi teman-teman, kalau perhatiin dari sini ya, ini ada yang menarik. Jadi dikatakan tidak seorang pun yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus yang seperti apa? Oh, Yesus yang sulung. Jadi kita harus menjadi serupa dengan Yesus, Yesus yang sulung itu. Sulung artinya, oh dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Ya, itulah kenapa Yesus selalu berjanji inilah kehendak Bapa supaya kubangkitkan mereka pada akhir zaman. Dan Paulus bilang, inilah yang ku kehendaki, bla 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 bla, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu menarik, saudara. Nah, kita masuk ke bagian terakhir ya. Itu akhirnya kan, Pak. Tapi dari hari ini ketika saya sudah percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, bagaimana perjalanan untuk sampai ke sana? Nah, perjalanannya saya singkat, saudara ya. Yesus sendiri berkata begini, haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.
Begitu, ya. Nah, saya langsung jelaskan, saudara. Kata sempurna di sini, saudara, ya. Kata sempurna di sini yaitu teleios. Itu bicara mengenai apa? Bapa itu yang adalah sempurna. Oke, saudara bisa tangkap ya. Matius 5 ayat 48 dikatakan di bagian akhir frasa itu dikatakan Bapamu yang adalah sempurna. Ya, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, Bapa yang sempurna ini kesempurnaannya itu apa ya? Rupanya saudara, kesempurnaannya itu adalah kemuliaannya, gitu, ya. Tidak ada yang lain selain bahwa mengenai kemuliaannya. Nah, kita bisa lihat itu di 2 Korintus pasal 3 ayat 17, ya. Ya. Dan kita semua ini mencerminkan kemuliaan Allah. Tetapi karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Itu maksudnya Tuhan Allah itu, ya. Jadi Tuhan Allah yaitu kurios theos itu, ya. Tuhan datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi memang penggambaran daripada Allah itu adalah mengenai kemuliaannya. Nah, itulah kesempurnaannya Tuhan. Itulah kesempurnaannya Allah. Itulah kesempurnaannya Bapa. Ya, jangan salah-salah ngomong tuh, saudara, ya. Itulah kesempurnaan Bapa yang dimaksud di Matius 5 ayat 48. Jadi Yesus bilang begini. Di dalam Matius 19 ayat 21. Kalau engkau hendak sempurna, jadi menarik, udah ada petunjuk ya sebenarnya. Datang dan ikutlah aku. Saya ambil kalimat paling terakhir. Itu penjelasan di atas sebelum kalimat itu, karena dia dalam konteks dengan orang Yahudi yang kepadanya diberi hukum Taurat. Yesus mau pindahkan dulu tuh orientasi dia. Orientasinya kemana? Ke surga. Ya kan? Makanya dia katakan jualah segala milikmu dan bagikan kepada orang miskin supaya kau punya harta di surga. Jadi memindahkan orientasinya dulu. Itu tidak selesai. Jadi saudara jangan bilang kerinduanku. Jangan, bukan itu. Bawa aku ke sana, ajar aku setia. Tidak juga berarti bahwa kalau kita sudah memalingkan hati ke dalam kerajaan surga, terus kita tiba-tiba namanya terdaftar di surga. Namanya terdaftar di Yerusalem surgawi. Jawabannya tidak. Apa buktinya? Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-19. Orang-orang yang meniadakan bahkan salah satu saja dari hukum Taurat, itu menempati tempat yang terendah di dalam kerajaan surga. Dia ada di dalam kerajaan surga. Tetapi bukan Yerusalem surgawi. Itu, saudara. Ya. Makanya Yesus berbicara kepada orang Yahudi ini yang bisa dikualifikasi dia itu benar-benar taat melakukan hukum Taurat. Tapi Yesus bilang gini, kalau engkau hendak sempurna, kan gitu ya. Kalau engkau hendak sempurna, bla bla bla. Jadi Yesus memindahkan orientasinya ke surga, baru dia bilang dan datang dan ikutlah aku. Oke. Jadi kalau kau mau sempurna, datang dan ikutlah aku. Ikutlah aku, maksudnya apa, saudara? Aku sudah menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Harus melalui aku. Nah, Yesus ketika mengatakan, kalau engkau hendak sempurna, pertama, saudara, saya nggak perlu ulang ini ya, Yesus mencapai kesempurnaannya. Amin, saudara tahu itu ya. Jadi, Yesus mencapai kesempurnaannya. Jadi, bagaimana Yesus membawa saudara untuk sampai kepada Bapa yang adalah sempurna? Dia menjadi sempurna. Dia disempurnakan oleh Allah, dan dia juga mencapai kesempurnaan itu. Jadi Allah bekerja di dalam dia, yaitu melalui segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa dan dia melakukannya, dan kemudian ia mencapai kesempurnaannya. Gitu. Ya. Ia mencapai kesempurnaan sehingga dia bisa berkata kepada saya dan saudara, mata kita harus berfokus pada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Mata kita ini harus terfokus pada Yesus yang memimpin kita kepada iman, artinya percaya kepada dia, dan membawa iman kita kepada
kesempurnaan. Jadi dia berkata kepada orang Yahudi yang secara sangat baik melakukan hukum Taurat, itu dengan panggilan yang luar biasa. Dia bilang, kalau engkau hendak sempurna, kalau engkau mau ke Yerusalem surgawi, sekalipun kau sudah ada di dalam kerajaan surga, saudara bisa nangkap ya? Ya, walaupun engkau sudah ada di dalam kerajaan surga, karena kalau kau taat pada hukum Taurat itu akan membenarkan engkau loh. Ya, ya. Paulus bilang kalau dia taat kepada hukum Taurat, maka hukum Taurat itu akan membenarkan dia. Ya, dia akan ada di dalam kerajaan surga. Makanya Yesus bilang begini, dari timur dan dari barat, orang-orang akan datang duduk bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang taat melakukan Taurat itu, bilang begini, kalau engkau mau ke Yerusalem surgawi, kalau kau mau sempurna, katanya, kalau kau mau sempurna, kalau kamu mau menjadi roh-roh orang-orang benar yang menjadi sempurna, yaitu sampai kepada Yerusalem surgawi, kau harus datang dan ikut aku. Nah, ikut Yesus, saudara, ikut Yesus. Artinya menjadi sempurna. Seperti anaknya, menjadi serupa dengan Yesus. Artinya Pak, menjadi sempurna seperti Yesus yang adalah sempurna. Nah, sempurna seperti Yesus adalah sempurna, itu bicara mengenai apa? Ya, bicara mengenai apa? Karena kita sudah tahu kan, bahwa kesempurnaan Bapa yang adalah sempurna ini, itu rupanya kemuliaannya. Saudara tahu bahwa karena Yesus mencapai kesempurnaannya, maka ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Amin. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus itu adalah gambaran dari Allah. Artinya gambaran Allah yang adalah kemuliaan, gambaran Allah yang adalah sempurna. Ada di dalam Kristus, ada di dalam kemuliaannya Kristus. Jadi kita sekarang bisa lihat nih, oh rupanya bicara kesempurnaan ini sungguh-sungguh bicara mengenai kemuliaan. Bapa yang adalah sempurna, kemudian Yesus juga mencapai kesempurnaan. Bapa yang sempurna ini adalah Bapa yang penuh kemuliaan, yang menjadi sumber kemuliaan. Kemudian Yesus adalah cahaya kemuliaan-Nya Allah. Bagaimana Yesus masuk ke dalam kemuliaannya, saya tanya? Menderita. Saudara ketemu sekarang kan? Menderita. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, bagaimana roh-roh orang-orang bisa menjadi sempurna? Roh-roh orang-orang benar, roh-roh orang-orang benar itu bisa menjadi sempurna kalau roh-roh orang-orang benar ini adalah jemaat anak-anak sulung, yaitu yang mereka yang sudah percaya. Jadi dikatakan jemaat anak-anak sulung itu artinya, saudara, dia pasti percaya. Kalau dia percaya, pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Tapi orang yang dibangkitkan pada akhir zaman itu tidak serta-merta masuk ke dalam Yerusalem surgawi, kan? Tapi hanya roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna yang akan masuk ke dalam Yerusalem surgawi. Dan mereka itu adalah yang apa? Yang dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Nah, siapa yang dimuliakan bersama-sama dengan Kristus? Roma pasal 8 ayat ke-17 ya. Dan jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Kalau Kristus menjadi sempurna karena Dia mengosongkan dirinya dari rupa Allah, mengambil rupa hamba, dan mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, bahkan taat sampai mati dan mati di kayu salib. Itulah jalan penderitaannya. Kristus menderita untuk menerima kemuliaannya. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, maka kita pun akan dimuliakan bersama-sama. Jika kita menderita bersama dengan Dia, maka orang-orang benar ini
roh-rohnya, yaitu yang menerima karunia sulung roh. Karunia sulung roh, mereka juga akan menjadi sempurna. Mereka juga akan menjadi sempurna. Mereka juga akan menjadi menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Kalau saudara tangkap ini, saudara pasti ingat Kolose pasal 3 ayat yang keempat. Apabila Kristus itu yang adalah hidup kita. Jadi Kristus itu hidupku. Maksudnya apa? Itu deritaku. Karena ada orang sering bilang begini, ya itu deritamu. Bukan. Deritaku adalah Kristus. Balas sekarang ya. Dia bilang, saya begini. Orang bilang, itu deritamu. Bukan. Deritaku adalah Kristus. Karena kalau deritaku adalah Kristus. Saudara tangkap kata-kata ini kalau saudara roh akan buka penyingkapan. Kalau kita bilang, apabila Kristus itu adalah hidup kita, itu hanya bisa kalau seperti Paulus. Yang ku kehendaki adalah persekutuan di dalam penderitaannya. Jadi kita bisa bilang apabila Kristus itu adalah hidup kita, kalau Kristus itu adalah deritanya kita. Gitu. Maka apabila dia menyatakan diri satu kelak nanti, kita di dalam kemuliaannya, maka kita pun akan turut menyatakan diri di dalam kemuliaan. Itulah perjamuan kawin anak domba. Itulah pesta perjamuan kawin anak domba, di mana setiap roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, yaitu jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, akan semeja makan dan minum di dalam surga, yaitu Yerusalem surgawi. Amin. Kita tutup dalam doa, teman-teman. Bapa, teruslah berbicara. Teruslah memperkaya pengetahuan kebenaran kami. Dan kenyangkan batiniah kami dengan kehadiran roh-Mu yang kudus itu. Memberi kami semakin banyak penyingkapan akan kebenaran-Mu. Kebenaran yang membawa kami kepada kepuasan dahaga jiwa kami. Sehingga tak kami ingini lagi Tuhan hal-hal di dunia ini. Ini doa kami. Doa ini juga terus ya, dengan suara yang sama, seirama, sekuat-kuatnya berbicara kepadamu bahwa Engkau akan memenuhi segala yang kami perlukan. Kami tidak boleh gelisah dan gentar hati karena kami percaya bahwa ada Allah yang mengetahui segala perkara itu. Dan ada hal yang jauh lebih penting dari semuanya itu, yaitu kami bersuka cita karena nama kami terdaftar di dalam kerajaan surga. Nama kami terdaftar di dalam Yerusalem surgawi, di mana ada kumpulan yang meriah, berlaksa-laksa malaikat, di mana ada kemuliaan yang menerangi kota itu. Kota yang selama-lamanya tidak akan ada lagi laknat, tidak ada lagi kematian, tidak ada ratap tangis, karena air mata Kau hapus dari mata mereka. Dan segala sesuatu yang lama itu akan berlalu, dan yang baru itu akan datang. Terpujilah Engkau, Elohim Yahweh, Theopatros, Allah Bapa kami yang di surga, yang telah merancang segala perkara ini, perkara yang tersembunyi berabad-abad, menjadi rahasia dan didiamkan oleh Allah, tetapi disingkapkan bagi orang-orang kecil, yaitu mereka yang mau membuka hati dan mereka yang mau menyambut anak tunggal-Mu Yesus Kristus yang telah mencapai kesempurnaannya, menjadi aitios, pokok keselamatan bagi kami yang taat kepadanya. Terima kasih Bapa, kepadamu segala pengagungan, hormat dan pujian kami naikkan, tinggikan, agungkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami datang mengucap syukur, bersuka cita di hadapan saudara yang diberkati, yang percaya, yang menerima kemurahan Tuhan. Bersama dengan saya katakan, haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.